Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Putri Alvina Eka Kurniawati, Rohimatul Habibah, saya sendiri Nur Kasana, dan juga Emma Rosita Fidaraina. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan sedikit tentang perkembangan menulis anak usia dini. Nah, yang pertama ada pengertian menulis. Pengertian menulis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis dapat diartikan sebagai membuat huruf, angka, dan lain sebagainya yang dibuat, digurat, digores, dan lain sebagainya dengan menggunakan alat-alat menulis seperti pena, pensil, cat, dan lain sebagainya. Sedangkan itu menurut G berpendapat bahwa menulis dapat diistilahkan sebagai mengarang, yaitu segenap rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasannya dan juga menyampaikannya dalam bahasa tulis kepada masyarakat pembaca untuk dipahami. Nah, jadi menulis itu ialah sesuatu yang kompleks, di mana di dalamnya kita dapat mengembangkannya dengan menggunakan kemampuan berpikir dinamis, analitis, kemampuan membedakan sesuatu secara akurat dan valid begitu. Nah, kemudian menulis dengan proses belajar itu tidak dapat dipisahkan karena mereka itu saling berkaitan. Dan juga menulis itu bukan hanya cara untuk kita mendemonstrasikan sesuatu yang kita ketahui, akan tetapi menulis itu ialah cara untuk kita memahami tentang sesuatu yang telah kita ketahui. Nah, kemudian peran menulis. Peranan menulis di sini, peran utama tulisan ialah sebagai alat komunikasi tidak langsung. Nah, maksudnya tidak langsung ialah tidak melalui mulut ke mulut, akan tetapi melalui media tulis yang ditulis di atas kertas, batu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bernard Percy secara rinci menjelaskan fungsi menulis ada 5. Yang pertama sebagai sarana untuk mengungkapkan diri. Maksudnya mengungkapkan diri di sini ialah tulisan itu bisa sebagai sarana kita untuk mengungkapkan isi hati kita, seperti ketika kita sedang sedih, senang, marah, gundah, gelisah, seperti itu. Nah, kemudian menulis sebagai sarana pemahaman. Maksudnya dengan menulis kita dapat memahami dan mengikat kuat suatu ilmu pengetahuan untuk memasukkannya ke dalam otak kita. Kemudian menulis dapat membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan harga diri. Nah, maksudnya dengan menulis itu orang kan pasti akan belajar terus-menerus. Nah, dengan belajar itu seseorang itu pasti dari pengetahuannya yang sempit menjadi pengetahuan yang luas sehingga dia bisa bangga terhadap dirinya. Kemudian menulis dapat meningkatkan keterlibatan secara bersemangat, bukannya penerimaan yang pasrah. Nah, maksudnya di sini ialah menulis, seseorang itu menulis akan menjadi peka terhadap sesuatu, dari yang tidak benar menjadi benar. Nah, dia itu jadi peka terhadap yang benar tersebut. Kemudian menulis mampu mengembangkan suatu pemahaman dan kemampuan menggunakan bahasa. Artinya dengan menulis seseorang akan selalu berusaha untuk memilih bentuk bahasa yang tepat dan menggunakannya secara tepat pula. Gitu. Kemudian tujuan menulis. Tujuan menulis menurut Hugo yang pertama ialah achievement purpose atau tujuan penugasan. Maksudnya ialah penulis itu menulis sesuatu karena ditugaskan oleh orang lain, bukan karena kemauan dari dirinya. Sebagai contoh, ketika kita sedang belajar di kelas, kita disuruh guru kita untuk menuliskan sesuatu seperti contohnya suatu ilmu tertentu begitu, dituliskan di buku. Nah, jadi tulisan itu bukan atas dasar kemauan kita, tetapi atas tugas dari guru kita begitu. Kemudian ada altruistic purpose atau tujuan altruistik. Maksudnya ialah tulisan itu untuk menyenangkan pembaca, menghindarkan kedukaan pembaca, menolong pembaca, memahami, menghargai perasaan dan penalarannya. Kemudian ada persuasive purpose atau tujuan persuasif. Nah, maksudnya tulisan itu bertujuan untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan-gagasan yang diutarakan. Kemudian ada informational purpose atau tujuan informasional, tujuan penerangan. Maksud tulisan itu ditulis oleh penulis gunanya untuk memberikan informasi, pengarahan, untuk menerangkan pembaca akan suatu informasi begitu.
Jadi pembaca itu tidak tersesat, akan tetapi lebih mengerti lagi akan sesuatu. Kemudian ada self-expressive purpose atau tujuan pernyataan diri. Maksudnya penulis itu menulis sesuatu itu, penulis menulis tulisan itu sebagai penggambaran akan dirinya. Jadi dia itu memperkenalkan atau menyatakan dirinya sebagai pengarang kepada pembaca. Kemudian ada creative purpose atau tujuan kreatif. Nah, maksudnya tujuan kreatif di sini ialah tulisan itu bertujuan untuk mencapai nilai-nilai artistik dan nilai-nilai kesenian. Jadi dia itu menulis untuk mencapai nilai-nilai keindahan, kemudian nilai-nilai seni, begitu. Kemudian ada problem solving purpose atau tujuan pemecahan masalah. Nah, tujuan penulis menulis tulisan itu ialah untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dengan cara menjelaskan, menjernihkan, menjelajahi, serta meneliti lebih dalam lagi secara cermat pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya sendiri agar dapat dimengerti dan diterima oleh sang pembaca, begitu. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Tangkap perkembangan menulis pada anak usia 1. Prinsip penggunaan tanda atau simbol. Nah, guru memberikan kesempatan yang banyak pada anak untuk melatih kelembupan motorik menulis. Yang kedua, prinsip pengulangan. Guru memberikan pelatihan pengulangan menulis huruf tersebut. Misalnya, 3. Prinsip pengurusan. Guru memperkenalkan tulisan pertama kali pada anak bukan simbol atau tanda yang dekat dan dikenal oleh anak. Yang keempat, prinsip mengungkapkan. Guru memberikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan berbagai pengalamannya berkaitan dengan tulisan yang telah dibuatnya. Yang kelima, prinsip menyontoh. Guru sering mengulang berbagai contoh tulisan atau kata dengan konteks yang sama. Yang keenam, lingkungan masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Budi Artina. Poin ketiga yaitu kemampuan dan tanda-tanda kesiapan menulis. Yang pertama, kesiapan menulis. Persiapan menulis identik dengan istilah writing skills. Adalah segala bentuk kegiatan yang terlibat dalam belajar menulis. Kegiatan yang dapat mendukung kegiatan belajar menulis anak dapat dikatakan sebagai kegiatan persiapan menulis. Di dalam persiapan menulis termasuk di dalamnya berbagai keterampilan sensori motor yang berkontribusi terhadap kemampuan anak dalam memegang dan menggunakan pensil untuk berbagai aktivitas menulis, di antaranya menggambar, menyalin, dan mewarnai. Yang kedua, langkah-langkah menulis. Teori yang berkembang saat ini adalah menulis model proses. Dengan metode ini, menulis dilakukan dengan tahap-tahap. Yang pertama, pra-menulis, yaitu siswa memiliki topik, siswa mengumpulkan dan menyesuaikan ide-ide, siswa mengidentifikasi pembacanya, siswa mengidentifikasi tujuan menulis, siswa memilih bentuk yang sesuai berdasarkan pembaca dan tujuan menulis, dengan aktivitas pengarang, persiapan menulis cerita, menggambar, membaca, memikirkan tulisan, menyusun gagasan, dan mengembangkan rencana. Yang kedua, pengedrafan, yaitu siswa menulis draft kasar. Siswa-siswa menulis pokok-pokok yang menarik pembaca. Siswa lebih menekankan isi daripada mekanik, dengan aktivitas pengarang merangkaikan gagasan dalam sebuah tulisan tanpa memperhatikan kerapian atau mekanik. Yang ketiga, merevisi, yaitu siswa membagi tulisannya kepada kelompok untuk mendiskusikan tulisannya. Siswa membuat perbaikan sesuai komentar teman dan gurunya. Siswa membuat perubahan substantif dan bukan sekedar perubahan minor antara draft pertama dan draft kedua. Setelah mendapatkan saran-saran dari orang-orang lain, pengarang dapat membuat beberapa perubahan dan perubahan itu melibatkan orang lain. Yang keempat, mengedit, yaitu siswa membaca ulang tulisannya, siswa membantu baca ulang tulisan temannya, dan siswa mengidentifikasi kesalahan mekanisme dan membetulkannya. Yang terakhir, mempublikasikan, yaitu siswa mempublikasikan tulisannya dalam bentuk yang sesuai. Siswa membagi tulisannya yang sudah selesai kepada teman sekelas. Nah, kemudian saya Rohimatul Habibah NIM 203131060. Di sini saya akan melanjutkan pada poin terakhir, yaitu faktor penyebab ketidakmampuan menulis anak. Yang pertama, kurangnya atau jarang dipakai kemunculan tulisan grafemis. Tulisan grafemis ini seperti apa? Tulisan grafemis ini seperti
V besar V kecil, Q besar Q kecil, X besar X kecil, dan Z besar Z kecil. Sehingga pada anak ada yang tidak bisa menulis, tapi ada pula yang tertukar seperti V dengan P, Q dengan K, Z dengan C dan S, kemudian X dengan S. Kemudian saya akan memberikan satu contoh pada penukaran huruf X dengan S. Contohnya yaitu pada kata sifolon dan silem. Pada kata sifolon dan silem ini seharusnya menurut penulisan yang benar itu menggunakan huruf X bukan S. Yang kedua ini kemiripan tulisan grafemis seperti D menjadi B atau sebaliknya, kemudian M menjadi N atau sebaliknya. Yang ketiga, secara psikologis kurang konsentrasinya dalam menyimak. Kemudian yang terakhir, faktor penting yang tidak kalahnya yaitu kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya sehingga motivasinya menjadi kurang. Faktor penyebab ketidakmampuan menulis anak ini juga tidak terlepas dari kemampuan keterampilan anak. Misalnya, kurang konsentrasinya dalam menyimak, jarang berbicara atau malu, kemudian kurang memahami suatu bacaan, dan penyusunan ide kurang dikuasai, fasilitas belajar di rumah kurang, motivasi belajar dari orang tuanya. Kemudian, untuk faktor yang mempengaruhi kemampuan anak untuk menulis ini dikemukakan menurut ahli yaitu Liner. Yang pertama itu motorik, perilaku, kemudian persepsi, memori, kemampuan melakukan cross modal, penggunaan tangan yang dominan, dan yang terakhir kemampuan instruksi. Nah, itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.